Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang, yaitu ada Esa Nurjana, Srigina Jakiyah, Niswa Nailatun Naza, dan Agung Pega Andreas. Di sini kami akan membahas mengenai konsep kesejahteraan dan kegagalan pasar. Oke, langsung aja ke materinya. Yang pertama ialah penggunaan keyword box. Kotak keyword adalah representasi grafis dari pasar dengan hanya dua komoditas X dan Y dan dua konsumen. Dimensi kotak adalah jumlah total X dan Y dari kedua barang tersebut. Selanjutnya gambar kotak ini, sudut kanan atas kotak mewakili alokasi di mana Octavio menyimpan semua barang, sudut kiri bawah menunjukkan kepemilikan penuh oleh Adi. Poin di dalam kotak mewakili cara mengalokasikan barang di antara dua konsumen. Nah, selanjutnya yaitu konsep ekonomi dari kesejahteraan. Pengertian kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Yang selanjutnya ialah pendekatan ekonomi kesejahteraan konvensional. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan neoklasik dan pendekatan modern. Pendekatan neoklasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna. Yang selanjutnya ialah pendekatan modern. Pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru didasarkan pada yang dikerjakan oleh Pareto dan yang lainnya. Pareto kriteria merupakan suatu perubahan keadaan dikatakan baik atau layak jika perubahan tersebut ada minimal satu pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kriteria Pareto, yaitu Pareto Improvement dan Pareto Efficient. Nah, Pareto Improvement merupakan jika keputusan perubahan masih memungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang better off tanpa membuat pihak lain worse off. Yang selanjutnya, Pareto Efficient ialah sebuah kondisi di mana tidak memungkinkan lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan. Yang selanjutnya yaitu tingkatan kesejahteraan. Yang pertama, ada Pareto optimal. Terjadi peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Yang kedua, ada Pareto non-optimal, yaitu terjadi kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, yaitu Pareto superior, yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi orang lain. Yang selanjutnya yaitu kegagalan pasar. Yang pertama ada eksternalitas, yaitu keadaan yang diterima atau ditanggung masyarakat meskipun tidak diperhitungkan dalam transaksi barang privat. Yang kedua yaitu barang publik, sejenis barang atau jasa ketika seseorang menyediakan atau memproduksinya, maka semua orang akan dapat menikmati manfaatnya. Yang ketiga yaitu monopoli atau monopsoni. Monopoli merupakan kondisi pasar yang hanya ada satu penjual yang berpotensi menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan monopsoni merupakan kondisi pasar di mana adanya banyak penjual dan hanya ada satu pembeli, di mana pembeli dapat mengontrak harga barang di pasar. Yang keempat ialah jaminan hak milik dan skala ekonomi. Jaminan hak milik dan kepastian kontrak. Jika hak milik tidak terlindungi, tidak ada insentif bagi kegiatan ekonomi yang bermanfaat, maka pemerintah perlu membuat dan menegakkan regulasi. Selanjutnya masalah skala ekonomi. Biaya bagi proses produksi barang atau jasa tertentu akan turun jika kuantitas yang diproduksi meningkat dalam skala yang lebih besar. Yang kelima ialah informasi asimetris. Jika informasi antara pembeli dan penjual tidak simetris, hanya lembaga publik yang bisa melakukan perbaikan sistem. Yang selanjutnya ialah akibat kegagalan pasar. Yang pertama, pembangunan wilayah atau negara akan terhambat. Yang kedua, adanya kesenjangan pendapatan. Yang ketiga, tidak meratanya distribusi pendapatan di pelosok.
Nah teman-teman, itulah video pemaparan materi dari kelompok 3. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Ditutup saja dengan doa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.